Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Saya Alvan Halim, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar CGP Angkatan 11 Kabupaten Jombang, berasal dari SD Negeri Ketapang Kuning. Salam takdim teruntuk Ibu Eni Juliati selaku fasilitator dan Ibu Rizka Wahyu Hidayati selaku pengajar praktik. Perkenankan saya akan memaparkan jurnal refleksi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pengantar, belajar dari pengalaman melalui refleksi diri adalah kunci untuk pengembangan diri yang efektif. Proses ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kekuatan yang perlu dipertahankan dan sebuah kelemahan yang perlu diperbaiki. Sebagai calon guru penggerak, kemampuan untuk melakukan introspeksi diri sangat penting untuk mendukung perannya dalam menginspirasi dan memotivasi para murid di masa depan. Jurnal refleksi kali ini menggunakan model 4C, yaitu Connection, Challenge, Concept, dan Change. Connection. Selama kurang lebih 1 minggu ini, saya telah belajar banyak tentang bagaimana seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan universal. Modul 3.1 ini sangat sesuai dengan peran saya sebagai seorang guru penggerak dalam memimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru membutuhkan ketepatan dalam mengambil sebuah keputusan yang berpihak pada murid dan berbasis nilai kebajikan serta bertanggung jawab. Di modul 3.1 ini, saya belajar keterampilan seorang pemimpin dalam mengemban salah satu perannya, yaitu mengambil sebuah keputusan, khususnya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan atau etika. Selanjutnya, keputusan-keputusan yang diambil secara langsung atau tidak menentukan arah dan tujuan suatu institusi atau lembaga, serta menunjukkan nilai-nilai atau integritas dari institusi tersebut, yang pada akhirnya berpengaruh pada mutu pendidikan yang didapatkan oleh murid. Saya juga belajar 4 paradigma serta mendalami prinsip-prinsip yang melandasi cara berpikir saya selama ini, yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang saya ambil, yang terkadang mengandung dilema etika atau rujukan moral. Challenge. Selama ini, keputusan yang saya ambil lebih didasarkan pada kebaikan orang banyak dan saya ambil tanpa melalui berbagai uji keputusan. Hal ini sangat berbeda dengan aturan yang ada, sehingga kurang mempertimbangkan empati dan kepedulian. Keputusan pelajari modul ini dalam mengambil keputusan yang mengandung unsur dilema etika, saya harus setidaknya berpedoman pada 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Langkah-langkah ini mencakup identifikasi masalah, pengumpulan informasi, pengujian nilai-nilai pribadi dan profesional, serta mempertimbangkan 4 paradigma, yaitu kebenaran versus kesetiaan, individu versus komunitas, jangka pendek versus jangka panjang, dan keadilan versus belas kasih. Selain itu, keputusan juga harus didasarkan pada 3 prinsip, yaitu prinsip berbasis hasil, prinsip berbasis aturan, dan prinsip berbasis karakter. Dengan pendekatan ini, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan aturan dan kebaikan orang banyak, tetapi juga mempertimbangkan empati, kepedulian, dan tanggung jawab untuk mendukung perkembangan murid. Ini akan membuat keputusan lebih adil, bijaksana, dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan dalam konteks pendidikan. Konsep penting yang saya pelajari dari modul 3.1 ini adalah terkait dengan pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika adalah situasi di mana seorang diharapkan pada 2 pilihan yang sama-sama benar,
terdapat nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan dan dalam situasi tersebut tidak ada unsur pelanggaran hukum, norma, aturan, dan etika profesi. Sementara itu, bujukan moral adalah situasi di mana seseorang dihadapkan pada dua pilihan benar atau salah. Terdapat unsur pelanggaran hukum, norma, atau aturan yang sedang berlaku. Secara umum ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan dalam 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan kelompok atau individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty, dan jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Dalam pengambilan keputusan, setidaknya ada 3 prinsip yang seringkali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan yang harus dihadapi, yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Pengambilan dan pengujian keputusan dapat dilakukan dengan berpedoman pada 9 langkah, yaitu menggali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pengujian benar atau salah meliputi uji legal, uji regulasi, profesional, uji institusi, uji publikasi, uji penutan atau idola. Pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi, opsi trilema, buat keputusan dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Change yang saya dapatkan dari mempelajari konsep dalam modul 3.1 ini adalah adanya perubahan cara berpikir saya dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Modul 3.1 ini membekali saya dalam menjalankan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran agar dapat mengambil keputusan yang tepat ketika berada pada situasi yang dilematis. Dengan memahami dan menerapkan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan yang melibatkan 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan, saya merasa lebih siap untuk menghadapi berbagai dilema etika dengan pendekatan yang lebih bijaksana dan berempati. Tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi saya bagaimana saya dapat membawa perubahan ini ke lingkungan saya. Saya harus dapat mengubah paradigma lama tentang pengambilan keputusan yang menyangkut murid atau kebijakan sekolah lainnya. Perubahan ini membutuhkan komitmen dan kesadaran kolektif untuk berpindah dari sekadar mengikuti aturan dan kebaikan umum menuju pendekatan yang lebih holistik dan mempertimbangkan kesejahteraan individu. Saya akan mendorong dialog terbuka dan refleksi bersama dengan rekan-rekan kerja untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya perubahan ini. Selain itu, saya akan menyediakan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan untuk mendukung rekan-rekan dalam mengadopsi pendekatan baru ini. Dengan kolaborasi yang kuat, saya yakin kita dapat menciptakan budaya pengambilan keputusan yang lebih etis dan empatik di sekolah. Saya akan berbagi pemahaman dan praktik baik ini melalui komunitas praktisi di sekolah agar perubahan paradigma dalam pengambilan keputusan ini dapat diikuti oleh rekan-rekan yang lain. Dengan adanya diskusi dan kolaborasi dalam komunitas praktisi, diharapkan para guru dan pemimpin sekolah lainnya dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pengambilan keputusan sehari-hari, sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih adil, inklusif, dan bertanggung jawab. Saya juga akan mengajak rekan-rekan untuk berbagi pengalaman mereka dalam menerapkan pendekatan ini, sehingga kita dapat saling belajar dan mendukung satu sama lain.
Dengan cara ini kita tidak hanya mengembangkan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat budaya sekolah yang berpihak pada murid dan mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.